wabarakatuh. Saya Lucy Lestari, NIM T20191198. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 revisi update. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menjadi penyempurna kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar oleh guru. Karakteristik kurikulum 2013 yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2013 yaitu 1. Penyeimbang antara pengembangan sikap spiritual, sosial, kreativitas, kerjasama, dan rasa ingin tahu dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan tempat di mana siswa memperoleh pengalaman belajar yang terencana, kemudian dapat diterapkan pada masyarakat. 3. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang terinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar. 4. Kompetensi inti berperan sebagai pengorganisasi kompetensi dasar. 5. Pengembangan kompetensi dasar didasarkan pada prinsip akumulatif. Seiring berjalannya waktu, pendidikan Indonesia mengalami perkembangan sehingga kurikulum 2013 mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perbaikan dan perkembangan ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Berlakunya kurikulum 2013 yang telah direvisi ini dimulai pada tahun ajaran 2016-2017. Adapun beberapa poin perubahan atau revisi kurikulum 2013 termasuk aspek penilaiannya, yaitu 1. Nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. 2. Penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru pada kurikulum 2013 yang baru. Penilaian aspek sosial dan keagamaan siswa hanya dilakukan oleh guru PPKN dan guru pendidikan agama. 3. Tidak adanya pembatasan pada proses belajar siswa. 4. Penerapan teori jenjang 5M, yaitu mengamati, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mencipta. 5. Struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak dirubah. 6. Menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu metode yang membuat siswa menjadi pemeran utama dalam setiap proses pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedelapan, penilaian sikap kompetensi 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya mata pelajaran PPKN dan agama. Namun, kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang kesembilan, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 10. Remedial diberikan untuk yang kurang. Namun, sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedi inilah yang dicantumkan dalam hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 revisi merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Dengan sejalan perkembangannya zaman menuntut perubahan kurikulum terjadi. Perubahan kurikulum 2013 tidak mengubah namanya, tetapi terdapat 10 poin perubahan dalam kurikulum 13 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Konsep dan strategi penilaian kurikulum 2013
revisi. Menurut Permendikbud nomor 23 tentang standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: 1. Sahih, yaitu penilaian diambil dari data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, yaitu penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilaian. 3. Adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. 4. Terpadu, yaitu penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan menggunakan langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Jadi, kurikulum 2013 revisi terdapat 3 ranah yang dinilai, yaitu penilaian sikap dan perilaku, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian yang dilakukan tidak hanya penilaian atas pembelajaran, melainkan juga penilaian untuk pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran. Instrumen penilaian kurikulum 2013 revisi dalam Permendikbud nomor 23 dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Instrumen penilaian yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah atau madrasah, memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik. 3. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Jadi dapat disimpulkan konsep dan strategi penilaian dalam kurikulum 2013 terdapat 3 komponen utama, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian tersebut dilakukan tidak hanya penilaian atas pembelajaran, melainkan juga penilaian untuk pembelajaran dan penilaian sebagai pembelajaran. Dengan memperhatikan prinsip, instrumen, dan mekanisme prosedur penilaian dalam kurikulum 13 revisi. Saya Dina Aulia Agustin, NIM T 2019-1153. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang kedua, yaitu komponen kurikulum 2013. Kurikulum dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan pendidikan di sekolah, seperti bidang studi, alokasi waktu, pokok bahasan, dan juga strategi pembelajaran. Nah,
Sedangkan komponen kurikulum sendiri adalah bagian menyeluruh atau fungsional yang tidak terpisahkan dari kurikulum, sebab memiliki pembentukan dalam sistem kurikulum. Komponen-komponen kurikulum merupakan prinsip khusus yang merujuk pada prinsip-prinsip pengembangan. Nah, apa itu prinsip khusus? Prinsip khusus adalah prinsip yang ditempatkan dari kondisi atau situasi tertentu. Menurut Ahmad Tafsir mengutaikan bahwa kurikulum memiliki 4 komponen. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi atau isi. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu evaluasi. Namun, dalam pernyataan tersebut dinilai terlalu sederhana. Maka ada pendapat lain menurut Omar Hamalik yang mengemukakan bahwa komponen kurikulum ada 5. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi atau isi. Yang ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Yang keempat, organisasi. Dan yang kelima, yaitu evaluasi. Yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan mengarah kepada sesuatu yang ingin dicapai atau dituju dalam proses belajar mengajar, agar hasil yang didapat menjadi maksimal dan efisien. Tujuan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pengembangan kurikulum, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi dari undang-undang tersebut adalah pendidikan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tujuan dari pengembangan kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, yaitu materi. Materi merupakan isi dari kurikulum yang merupakan proses belajar mengajar yang harus sesuai dengan materi atau berhubungan dengan tujuan pengajaran. Sebab keberhasilan guru tergantung dengan materi yang dirancang. Materi memiliki aspek-aspek yang sesuai dengan tujuan kurikulum, seperti teori, konsep, generalisasi, prinsip, dan juga prosedur. Yang ketiga, yaitu metode. Metode disebut juga dengan strategi pembelajaran, yang merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan sarana atau media yang lain. Metode harus sesuai dengan kondisi serta berjalan dengan mudah agar interaksi proses belajar mengajar tidak monoton. Dalam pembelajaran kurikulum 2013 memiliki beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan. Yang keempat, bermuatan nilai, etika, dan estetika. Dan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui strategi dan metode pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu organisasi. Organisasi adalah suatu desain dari bahan kurikulum yang bertujuan mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran dan kegiatan belajar. Organisasi memiliki bentuk tersendiri. Yang pertama, mata pelajaran terpisah-pisah. Yang kedua, bidang studi. Yang ketiga, program berpusat pada anak. Yang keempat, inti masalah. Dan yang kelima, athletic program. Athletic program adalah keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat kepada mata pelajaran dan peserta didik. Komponen yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi adalah informasi yang akurat tentang keberhasilan mengajar guru dan belajar siswa. Evaluasi berfungsi sebagai bahan untuk perbaikan atau pengembangan kurikulum, serta untuk memeriksa kurikulum secara keseluruhan dari berbagai kriteria. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem komponen dalam kurikulum memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan kegiatan menyeluruh atau integral dari kurikulum tersebut. Dan kurikulum bukanlah sekedar kumpulan materi atau rencana pengajaran, tetapi bagian keseluruhan yang berhubungan dengan interaksi pembelajaran di sekolah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran PAI di sekolah dan madrasah. Setiap pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dapat membedakan dengan pembelajaran lainnya. Begitu juga dengan pembelajaran PAI. Secara umum, PAI merupakan pembelajaran yang dikembangkan dari ajaran pokok agama Islam yang bertujuan untuk membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut mencakup pada 3 kerangka dasar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah merupakan penjabaran dari konsep iman. Syariah merupakan penjabaran dari konsep Islam. Dan akhlak merupakan penjabaran dari konsep ihsan. Dari ketiga prinsip tersebut, berkembanglah berbagai kajian ilmu di sekolah dan madrasah, seperti ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Termasuk juga pada kajian-kajian yang terkait dengan ilmu dan teknologi serta seni dan budaya yang dapat dituangkan dalam berbagai mata pelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.